pengulas hebat, pengulas keren yang saya muliakan dan saya banggakan. Selamat pagi, semoga tetap semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Bapak Ibu, yang pertama saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan aksi nyata di 3.7 dan 4.3. Kemudian kepada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan aksi nyatanya, yang tinggal 2-3 orang, semoga dimudahkan ya Bapak Ibu dan tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, untuk memulai pagi ini kita bisa ice breaking dulu ya, walaupun tadi di aula kita sudah ice breaking, tapi ice breaking kita kali ini sama dengan ketika kita daring pertama. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Bagaimana dulu? Bukan tepuk. Mau yang daring pertama. Jadi akan mengucapkan kata dengan huruf terakhir kata sebelumnya. Oke? Kata kita adalah huruf pertama adalah huruf terakhir orang sebelumnya. Masih ingat? Misalnya saya akan menyampaikan karakter, berarti huruf terakhir kan R. Jadi R lagi, jadi kata pertama dari orang selanjutnya. Masih ingat Bapak Ibu? Oke, kita coba dulu. Mulai penguayannya. Jadi misalnya saya jendela. Adaptif. Ya, kita wayang. Kita cuma hitung 1, 2, 3. Kalau tidak bisa pindah ya. Bagi yang tidak bisa menjawab, kita kasih sanksi. Sanksinya apa Bapak Ibu? Oke, menyanyi. Sepakat menyanyi ya? Ya, sepakat menyanyi. Oke, kita mulai dari sini dan palusanya, siap palusanya karena awalnya masih bingung-bingung. Oke, kita masih dicoba dulu. Oke, ulangi ya. Laptop. Pertama. Pertama. Aku ikut. Aku. Ikut. Aku saja. Aku satu kata. Oke, sudah sepakat semua ya. Jadi ketika 1, 2, 3 langsung jawab. Kalau tidak bisa jawab, kita menyanyi. Oke, sanksi. Mulai ya. Kalau frasa apa? Saya kacamata. Kacamata boleh. Tapi satu kata saja Pak. Nanti orang ini bingung menyanyi huruf terakhir mana yang disebutkan. Oke. Ya, oke. Mulai pausanya belajar. Rajin. Rajin berarti melayan dan ibu Nuraini. Berarti kata tambah baru lagi ya, merah hasil. Satu orang ya. Jadi Pak Ibrahim, Ibu Yones. Oke, kita mulai lagi. Botol. Lalu. Uang. Gagak. Harimau. Untung. Gerak. Kaki. Ilmu. 1, 2, 3. Ngomong. Manusia. Aktivitas. Sembrono. Omong. Baik, kita bebas buat kita semua. Ya, tadi yang dapat sanksi siapa ya? Oke, silakan maju.
Mana Pak? Tangan diputar-putar, pegang lalu. Tangan diputar-putar, pegang lalu. Tangan diputar-putar, pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Diputar-putar. Terima kasih, Pak. Pak lagi mau menyanyi? Saya akan membacakan tapi memandu lagu pembunuhan. Dia mau nyanyi Bu, Bapak Ibu. Jadi saya akan menyanyi, mungkin Bapak Ibu mengikuti. Oke. Saya rasa sama mengikuti. Ini. Potong bebean. Ini kan pembunuhan. Potong bebean. Masa dikulali. Kita dansa. Dansa lomba kali. Serem ke kanan. Serem ke kiri. La 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 la. Serem ke kanan. Kiri. La 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 la. Terima kasih. Ya, jadi baru kita tahu ya kalau lagu Potong Bebek Angsa itu namanya judul lagunya Pembunuhan. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, kita hari kegiatan pada hari ini. Ya Bapak Ibu, saya izin share screen. Ya. Ya Bapak Ibu, jadi kita sudah masuk di materi bagian keempat. Boleh Bapak Ibu yang laptopnya bisa dikecilkan suaranya ya. Ya Bapak Ibu, kita jadi yang hari ini kita lebih ke refleksi ya. Tadi juga di aula sudah diulang-ulangi lagi ini. Kita sudah selesai ice breaking. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, peserta dapat berbagi pendapat dan pengalamannya yang telah dituliskan dalam laporan yang di 4.3 itu, refleksi nyata kepada peserta lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang modul ini. Peserta dapat memberikan masukan atas pelaksanaan program pelatihan secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah mengirimkan refleksi aksi nyata 3.7. Izin kita untuk
hasil dari video Bapak Ibu, kita meminta izin memutarkan satu video. Kemudian video ini akan kita review, kita akan meminta tanggapan dari peserta lain, apa yang sudah berjalan baik dan yang perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira siapa yang bersedia videonya direfleksi? Oh, Pak Lukson. Pak Lukson ya? Oke, baik. Pak Lukson 3.7, Pak Lukson tidak muncul di sini. Sudah? Tidak muncul di LMS saya, padahal saya belum menilai ini pakai tugas spesifik. Ya? Pak. Pak, siapa Pak Ibrahim ya? Pak Ibrahim. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama untuk apa ya? Ini Pak Ibrahim. Boleh ke suara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Deli. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching kita pada hari ini. Kemarin Ibu telah menghubungi saya untuk minta berdiskusi. Atau bisa ceritakan lebih lanjut apa yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau menjawab salam yang Pak sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi rencananya saya ingin mengaktifkan kembali komunitas belajar yang ada di SD Negeri 6 Tomilito. Saya berharap dengan aktifnya Kombel tersebut bisa menjadi wadah bagi guru untuk belajar dan berbagi pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas, seperti itu Pak. Iya. Jadi itu rencana yang bagus Bu, atau tujuan yang bagus ya, sangat baik. Dan apa yang Ibu harapkan dengan rencana ini, baik untuk diri Ibu sendiri, guru maupun sekolah? Untuk diri sendiri Pak, saya berharap
dengan aktifnya Kombel, saya bisa dan teman-teman bisa mengetahui perkembangan belajar di dalam kelas. Artinya, dengan Kombel tersebut bisa memfasilitasi saya dan teman-teman guru untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dalam kelas. Sehingga saya bisa melihat kesulitan ataupun kemajuan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman guru. Dan bagi guru, ini bisa menjadi wadah bagi mereka untuk belajar dan berbagi pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Ya, Seperti itu, Pak. ya. Terima kasih Bu ya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keterlibatan Ibu aktif di dalam sesi ini. Nah, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang atau rencana dari Ibu sebagai atau selaku kepala sekolah. Nah, apa topik atau agenda yang kita percakapkan hari ini? Jadi topik kita Pak fokus pada bagaimana saya bisa mengaktifkan kembali komunitas belajar yang ada di sekolah di SD Negeri 6 Tumili itu, seperti itu Pak. Dari topik yang ada, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Nah, satu keinginan saya Pak, saya ingin menemukan solusi tentang bagaimana saya bisa mengaktifkan kembali komunitas belajar agar dengan komunitas belajar ini rekan guru bisa berbagi pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan kompetensi diri dalam mengelola proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi untuk Kombel atau komunitas belajar yang SDN 6 Community itu kira-kira situasi komunitas sekarang kira-kira seperti apa? Ya, jadi Kombel ini sudah ada Pak, akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Padahal kalau dilihat sumber daya sangat mendukung untuk menghidupkan Kombel tersebut. Nah, sumber daya ini Pak diantaranya ada 2 orang tenaga guru yang PNS pernah mengikuti BIMTEK peningkatan kompetensi guru berbasis refleksi. Ada juga guru dari guru P3K yang pernah mengikuti BIMTEK pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi, seperti itu Pak. Ya. Dari apa yang Ibu paparkan tadi berarti sekolah sudah memiliki kompetensi yang luar biasa. Jadi tinggal memilih saja sehingganya kedepannya kelompok atau Kombel di SDN 6 Community itu bisa berjalan dengannya. Kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu sehingga Kombel SDN 6 Community seperti itu? Iya, saya melihat Pak, hal yang mempengaruhi sehingga Kombel tersebut tidak jalan, padahal sumber dayanya ada, itu ada beberapa hal. Yang pertama, kurangnya motivasi guru dalam melakukan perubahan dalam diri. Kemudian, kepercayaan guru juga masih kurang dalam mengajak teman untuk berkolaborasi, membahas kesulitan dalam proses pembelajaran, dan juga kurangnya pemanfaatan media atau sumber belajar oleh beberapa teman guru. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, dari itu kan yang mempengaruhi sehingga Kombel yang ada di SDN 6 itu tidak berjalan dengan baik. Nah, situasi Kombel yang bagaimana yang Ibu inginkan ke depannya? Nah, situasi yang saya inginkan, yang saya dambakan, Pak, dengan melihat sumber daya yang ada, saya ingin, Pak, melalui Kombel ini semua bisa mengambil peran, saling berkolaborasi, baik dalam memecahkan masalah proses pembelajaran, ataupun berbagi pengetahuan tentang apa saja yang nantinya output dari usaha tersebut
bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SD Negeri 6 Tomilito. Nah, tentunya ini akan terlihat melalui hasil raport pendidikan ke depannya. Begitu, Pak. Ya. Nah, sekarang apakah ada gagasan sehingga komitmen komunitas belajar di SD 6 Tomilito lebih meningkat lagi? Gagasan, Bu, gagasannya. Iya. Jadi semacam terobosan buat saya, Pak ya. Gagasan bagaimana saya agar komunitas belajar itu bisa maksimal dan berjalan sesuai rencana saya. Nah, tentunya yang pertama saya harus menganalisis kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian tentunya ini ada di raport pendidikan, melakukan bedah raport pendidikan, mengelompokkan prioritas kebutuhan, menyusun prioritas berdasarkan tingkatan dalam nilai raport pendidikan. Ya. Itu gagasan yang ingin saya kembangkan pada komunitas belajar. Ya. Dari gagasan tadi itu, kira-kira apa yang harus Ibu siapkan untuk lebih meningkatkan komunitas belajar yang Ibu pimpin atau satuan pendidikan Ibu pimpin? Baik. Jadi tentunya saya harus membentuk tim, Pak, tim kecil. Betul. Kemudian dari tim kecil tersebut kami akan berkolaborasi menelaah data hasil belajar peserta didik. Setelah itu kami akan melakukan sosialisasi dan penguatan bahwa pentingnya komunitas belajar bagi warga belajar yang ada di satuan pendidikan, yakni di sekolah kami. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Dari apa yang Ibu jelaskan itu sudah jelas, tapi apa yang bisa memastikan bahwa komunitas belajar di SD 6 Tomilito itu berjalan dengan baik? Jadi membuat sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, Pak. Tentunya yang pertama kita harus bisa membangun komitmen bersama. Yang berikut, berbagi tanggung jawab dalam seluruh kegiatan yang ada di Pombel. Artinya saya tidak akan bergerak sendiri, saya akan melibatkan rekan-rekan guru supaya mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas belajar, bukan hanya sekedar penonton, anggota, akan tetapi mereka harus terlibat langsung. Kemudian dengan berbagi tanggung jawab ini tentunya akan lahir konsisten dengan waktu, jadwal yang sudah ditentukan harus disepakati, seperti itu, Pak. Ya, bagus, Bu. Nah, kira-kira apa tipsnya Ibu sehingga komunitas belajar di SDN 6 Tomilito lebih meningkat? Tipsnya. Jadi tips untuk meningkatkan komunitas belajar ini, Pak, yang pertama mungkin kita saling terbuka, Pak, menjalin komunikasi yang baik. Kemudian kita harus menciptakan budaya kolaborasi, menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan sebagai wadah untuk belajar menerima kritikan maupun saran dari rekan guru lain. Artinya ketika ada teman yang mengkritik kita, kita harus belajar menerima bahwa itu adalah kritikan membangun. Kemudian kita senantiasa berpikir positif, itu tipsnya, Pak. Iya, betul ya. Apalagi, Bu? Apalagi? Memastikan seluruh guru memiliki motivasi yang sama dan visi yang sama dalam meningkatkan kualitas diri dan kualitas pembelajaran, itu juga penting menurut saya. Iya. Nah, dari perbincangan kita tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Baik. Langkah awal yang harus saya lakukan, Pak, setelah sesi hari ini, yang pertama saya akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik bersama rekan guru melalui bedah raport pendidikan. Kemudian
Setelah teridentifikasi kebutuhan apa yang harus kami penuhi di SDN Negeri 6 Tomilito, selanjutnya saya akan membentuk tim kecil seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian akan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama orang tua dan komite. Nah, setelah itu kami akan menetapkan tujuan dan tidak lupa kami akan merefleksi setiap kegiatan atau topik yang dibahas dalam Kombel secara berkesinambungan. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi itu memang jelas dan baik. Nah, kira-kira kapan itu Ibu lakukan dan siapa yang perlu Ibu hubungi? Ya. Untuk tindak lanjutnya, Pak, dari rencana ini saya ingin secepatnya, Pak. Secepatnya, namun melihat bahwa untuk bulan ini, di akhir bulan ini, tepatnya minggu depan ada simulasi ANBK, jadi kemungkinan minggu depan belum bisa. Dan Oktober pun masih ada gladi bersih untuk ANBK, tapi saya sangat berharap ini segera, Pak, saya laksanakan, saya realisasikan. Dan saya akan mengundang Bapak dalam kegiatan itu. Nah, jadi belum artinya kita menyesuaikan waktu dan hari atau ya artinya kita menyesuaikan dengan keadaan karena masih adanya ANBK. Nah, kira-kira bagaimana Ibu memastikan bahwa komunitas belajar di SDN Tomilito itu bisa berjalan dengan baik? Ya, komunitas berjalan dengan baik tentunya harus ada keterlibatan dari seluruh guru dalam Kombel tersebut. Jadi saya akan mengundang teman-teman guru untuk terlibat dalam program ini, kemudian mengajak teman-teman guru juga mensosialisasikan kepada orang tua dan komite sekolah terkait dengan Kombel yang akan kami aktifkan. Seperti itu, Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya insya Allah akan lebih meningkat lagi. Nah, kira-kira siapa yang perlu Ibu minta dukungan? Karena ini terkait di Kombel itu kami akan membahas tentang proses belajar yang tentunya di situ terlibat langsung peserta didik, maka yang akan saya mintakan dukungan ini terutama adalah orang tua dan komite sekolah, Pak. Iya, jadi alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita perbincangkan hari ini, jelas ini di bagian akhir Bapak Ibu ya percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari mengenai komunitas belajar yang di SDN 6 Tomilito? Baik, dari hasil percakapan kita pada hari ini, Pak, saya berkesimpulan bahwa untuk mengaktifkan Kombel dibutuhkan perencanaan yang matang. Kemudian pentingnya menjalin komunikasi yang baik serta berkolaborasi bersama rekan guru, termasuk orang tua dan komite. Dan juga selalu melakukan refleksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Kombel agar keberhasilan dalam komunitas belajar ini terukur dan terus berkesinambungan. Seperti itu, Pak. Jadi kesimpulan saya. Jadi melihat dari kesimpulan ini jelas untuk lebih mensukseskan lagi komunitas belajar ke depannya. Nah, terima kasih Bu atas sesi yang sangat produktif hari ini. Saya sangat mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan Ibu di dalam berbagai pemikiran. Pencapaian Ibu dalam meningkatkan komunitas belajar yang ada di SDN 6 Tomilito itu mari artinya. Ya, terima kasih. Kita sudah sama-sama menonton videonya siapa itu tadi Bapak Ibu? Ya, Pak Ibrahim. Kita beri aplaus dulu buat Pak Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, saya tadi
kita sudah melihat bahwa yang akan kita refleksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan kira-kira Bapak Ibu dari percakapan Pak Ibrahim tadi. Tujuan utama dari Pak Ibrahim tadi apa ya? Yang coaching? Ya, meningkatkan, mengaktifkan kombel ya. Mengaktifkan kombel ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu ada yang mau kasih masukan terkait videonya Pak Ibrahim tadi? Halo. Oh, masih kudapan ya? Kudapan, kue dari panitia. Baru dengar gol. Oh iya, kalau ada Billy sendiri, berarti bukan kudapan. Kudabel. Kue dapat dari beli. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ini? Saya mau dengar dulu dari Pak Ibrahim sendiri ketika membuat video ini atau coaching kali ini, kira-kira perasaannya seperti apa, Pak? Pertama, memang untuk membuat video ini awalnya saya ke sekolah, tapi kalau tidak memungkinkan atau jaringan, maka saya dengan Bapak menentukan berita dulu. Karena ini tidak memungkinkan keadaan, jadi kalau boleh sebentar, mungkin jam-jam atau jam 3 setelah keluar dari sekolah, kita akan zoom saja. Sehingga yang kedua katanya apa ada wifi-nya di rumah, yang ada. Oke, sama-sama kita. Kemudian setelah dijadikan membuat videonya, jelas masih ada artinya sepertinya ragu-ragu untuk mengungkapkan namanya kan? Kenapa? Karena terlihatlah di videonya. Jadi bertanya itu seakan-akan berputar-putar, tetapi tujuannya sudah ada. Tapi mungkin tidak mungkin tentang itu. Jadi yang macam-macam terbakar-bakar. Itu. Oh iya. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, terima kasih Pak Ibrahim. Dari Bapak Ibu yang lain? Halo. Ya, silakan Pak Wayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau setelah menonton video nyata dari Pak ini itu sudah nampak alur ceritanya sudah ada mulai dari dua identifikasi, kemudian sampai pada tanggung jawab, kompetensi dengan prinsip coachingnya juga sudah nampak. Kemudian karena ini kemarin kan tugas kita spesifikasinya itu untuk perencanaan. Nah, kalau kita lihat di materi kemarin kan kalau dalam perencanaan itu kalau videonya itu ada semacam panduan itu misalnya kita sudah menyampaikan tujuan, pokoknya bos akan bertanya misalnya target dalam waktu 3 bulan ke depan, target waktunya misalnya. Kalau tadi saya belum menemukan, belum menemukan itu. Yang berikut mungkin karena ini Zoom, jadi tidak mohon maaf, maksudnya belum begitu terlihat tuh misalnya kontak mata dan lain ketika di situ misalnya
terus ngomong. Ya itu tidak, karena kan juga dua-duanya videonya menghadap ya. Jadi dari saya hanya itu dulu ya, tentang kesetaraan dan memberikan pertanyaan berbobot oleh coach juga sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wayan. Kita beri tepuk titik koma, mesti ingat? Ya, tepuk tangan titik koma. Iya, ya, oke Bapak Ibu. Jadi terima kasih Pak Wayan sudah menyampaikan tadi salah satu yang mungkin dapat disampaikan oleh Pak Ibrahim terkait apa itu percakapan perencanaan itu kita tapi dukungan ada ya tadi. Jadi perencanaan itu kan tanyakan tujuan perencanaan, tentukan ukuran keberhasilan, identifikasi hal-hal yang perlu disiapkan, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu, identifikasi dukungan yang diperlukan. Kemudian kapan ya? Jadi itu yang mungkin belum ya. Iya, target yang belum sempat ditanyakan oleh Pak tadi. Kalau target sudah ditanyakan. Oh, target tadi ada target. Yang Pak Wayan maksudkan apa? Kalau macam itu targetnya bisa dalam berapa bulan? Berapa lama ya? Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan ini ya. Jadi keaktifan Kombel ini. Nama yang di bawah itu cuma kapan pelaksanaannya. Kapan? Oh iya, kapan pelaksanaannya? Diadakan oleh KMPK. Oh iya. Oke, baik Pak Ibrahim ya. Oke, ada lagi yang mau direview? Oh, ada Pak dari Pak ini ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tentang bahwa beliau sudah melaksanakan alur. Sesuai dengan SOP. Iya. Juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan. Juga ada itu juga diakui langsung oleh Pak yakni ketika coach itu terkadang di lapangan itu ketika kita baru di tujuan coach sudah pandai sampai dengan tantangan perjalanan. Jadi itu juga merupakan tantangan. Sehingga tadi terlihat berulang-ulang apa yang disampaikan. Oh iya, ada pengulangan ya. Tapi di pihak lain Pak Ibrahim tetap pada urutan tahapan atau tampilannya. Jadi ini juga merupakan tantangan sekaligus pertanyaan dari saya. Jadi kalau misalnya menghadapi seperti ini, apakah alur cerita itu boleh dikelola? Jadi kalau misalnya coaching kita bangun kedua, coach sudah sudah rencana aksi ya. Mereka sudah direncana aksi ya. Ya, oke. Kira-kira ada enggak yang bisa menjawab? Saya kira yang kemarin itu waktu kita pertemuan luring pertama ya. Jadi Ibu Herlina, bagaimana Ibu Herlina? Ibu Herlina, bagaimana caranya ketika coach sudah kemana-mana, bagaimana tarik kemari ulang dia? Kalau itu beda. Oh beda ya? Kalau kemana-mana itu beda lagi. Kalau misalnya sepertinya coach itu sudah paham dengan alur. Jadi biar belum ditanyakan, dia sudah menjawab.
Bagaimana Pak Imran? Kalau itu yang disampaikan oleh Ibu Bagaimana? Yang panjang lebar. Yang mungkin itu juga sering kita jumpai ketika kita mau coaching. Barang-barang. Solusi yang ini. Oh iya. Sebelumnya coaching itu mengharapkan semuanya dari coach. Dari coach. Sehingga Meluber. ya. Melebar kemana-mana. Ya bagaimana Bapak Ibu? Ya silakan Pak Lukson. Ya. Bersama dengan apa yang saya laksanakan, karena coach itu dari guru putra. Oh iya. Sehingga ketika saya waktu pertamanya Pak Munawir itu memang beliau tahu, tetapi kami juga sudah menyampaikan ini yang harus ke Barat. Tetapi pada Pak Yunan Kelapa ini, karena dia dari guru putra, sehingga dia sudah tahu apa yang nah, ketika saya meringankan, dia sudah lebih awal. Nah, memang saya berusaha bagaimana saya tarik kembali, tetapi sudah berbulan-bulan. Nah, kemudian Pak Yunan ini, Koci ini, apa yang belum saya tanyakan? Dia sudah penjelasannya sudah. Langsung saja mengikuti alurnya dia, tetapi saya berusaha bagaimana dengan bantuan yang ada. Kemudian Bu, ketika melaksanakan kegiatan ini, memang karena saya melaksanakan di sekolah itu, malah anak-anak sekolah itu datang berkumpul di depan kepala sekolahnya memberi contoh deh. Sehingga dan sampai sekarang juga videonya saya belum kirim. Iya, makanya saya ini Pak Ibrahim pun tapi tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa sebenarnya, tidak apa-apa. Kan anak SD ya, jadi anak SD daripada kita. Sampai pada ketika kami menggunakan kita oleh siswa yang kelas 2 yang berikutnya Pak, saya repot. Ingin berpartisipasi anak-anaknya Pak. Tidak, tadi Pak Freddy, ya terima kasih Pak Lukson ya, bukan luar biasa ini pengalamannya Pak Lukson ketika rekaman ya. Anak-anak kelas 2 SD mau pegang tripod. Jadi so suka sekali juga ini anak-anak ini berpartisipasi. Mereka ingin jadi kameramen. Ya pertanyaannya Pak Freddy tadi Bapak Ibu, apakah alur Tirta ini bisa diubah begitu ya? Jadi kalau misalnya tadi setelah tujuan, identifikasi, setelah itu rencana aksi, tanggung jawab, identifikasi, ya bagaimana ini? Apa Pak Abu Bakar mau menjawab ini pertanyaannya Pak Freddy atau? Mencoba menjawab. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Tapi kalau terjadi bagaimana termasuk yang baru? Iya. Tidak apa-apa. Ya, bagaimana Pak Abu Bakar? Saya kira itu adalah satu kesempatan kami menguntungkan kita. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita tinggal mengonfirmasi saja. Nah, jadi tetap pada alur itu, hanya tinggal mengonfirmasi. Kalau boleh saya ulangi yang Ibu sampaikan tadi. Apakah sudah seperti itu yang Ibu maksudkan? Kita ambil poinnya itu sebagai kuas, kita mencatat poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Jadi dari alur-alur itu, meskipun sudah memang dia pada alur itu.
Tapi sebelum kita sudah menanyakan dia sudah menjelaskan semua, nah kita Tinggal hanya konfirmasi. saja. Oh ya, oke. Oh, saya kira ide yang bagus ya dari Pak Abu Bakar ini. Jadi ketika seperti ininya Pak Lukson dan Pak Freddy, ketika si Koci sudah mulai menjawab, kita belum tanya dia punya rencana aksi, dia sudah bilang kemarin duluan dia punya rencana aksi. Kita belum tapi tetap di awal itu kita pastikan tujuannya, kemudian kita mengidentifikasi. Ketika kita masih diidentifikasi dia sudah sampaikan dia punya rencana aksi, kita tinggal mengkonfirmasi ya. Oke, ide yang bagus itu Pak Abu Bakar. Bagaimana Pak Freddy? Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat atau kita putarkan lagi satu video? Siapa yang mau direfleksi videonya? Pak Taib. Ya, oke, baik. Ya. Mohon maaf ini suaranya ini kadang-kadang tidak mau terdengar Tidak terlalu kedengaran ya, sebentar Bapak Ibu. Sudah masuk. Ibu Udah masuk lagi deh hadapi ya Allah. Apa ini yang itu sudah. Tapi ini ibu ini. Siapa yang tadi video tadi? Kenapa Bu WA yang muncul? Ya, Bu WA yang muncul. yang video tadi? Oh, tak ini Ibu Mas. Tidak ada.
Stiker yang di sini punya nih. Stikernya gimana kalau yang punya? Tidak tahu di mana ini udah begini. Saya. Saya ini itu yang pasal. Tidak.
supaya fokus. SD udah jalan
kita begini, ya, tidak tahu begini. Karena ini waktu kita kan 1 jam. Iya, berarti mau berapa saja? Kalau waktunya kita kan 1 jam. Cuma waktu dekat sama itu. Sampai tidak, kalau SD SMP. Iya, makanya kita sama-sama ke sana kan. Nanti SMP mesti di SMP, kita SD terus. Cuma TK ini yang di bawah, kami pikir. Sudah. Tengah-tengah gitu. Oke. Bapak itu tadi. Ada webinar. Ya? Tidak, memang Bisa belum boleh masuk. bukan video lipat taib yang salah, bukan. Nah, ini kita sekali PMK, kalau DP jurusan ya belum baca. Nanti sampai jam 19 ini belum mengirim aksinya. Iya. Saya mau kasih Ini Pak. Jebol. Oke. Ya. SMP. SMP dari kamu. Oh, boleh mau ikut Bapak. SMP deh bukan. Yang TPK? Yang TPK sudah kok. Oh, sudah di Pak Kabit Store. Ada yang saya jadi ya. Oh, ada ini ada. Enggak, maksudnya tiba sama-sama dengan Pak. Oh iya. Oh, ikut Pak. Oke. Arjo. Oh iya, Sumpah, kalau mau ikut belakang ini. Hari ini Bang Antis nama. Ah, boleh ya. Oh. Gua sih dah. Soalnya ambil kota dia bisa lah. Kalau dia pun bisa dia pun naik. Orang
Gimana Kak? Iya. Oke. Itu dulu kan kita tambah malamnya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita beri aplaus buat Pak Taib. Kita dengarkan dulu bagaimana perasaan Pak Taib melakukan coaching pada untuk vaksinnya tadi Pak. Ya begitu ini Pak Taib. Itu kan apa ya? Siapa? Awi. Mulai dari apa namanya? Karena ini kan sudah dalam kali saya direkam. Teman les selalu nih. Koros dia. Sama-sama. Apa di borsa? Sama-sama SMAP. Ini tuh. Atau dua? Kita mana PKI? Ya, ada mana kiri kita tekan dulu. Sama anak Amerika itu akhirnya balik-balik di balik. Nanti kita akan laksanakan ini, saya akan praktikkan apa yang saya dapat di kelas selama ini. Oh, luar biasa. Ya. Maaf panjang karena ada dua. Jadi alur Tirta ini jadi 2 kali diulang ya Pak ya. Jadi dan saya merasa bersyukur, merasa senang mendapat ilmu ini. Malah setiap percakapan dengan siapa saja itu saya coba untuk saya fokus Kota ini di mindset ini Tirta ini Pak ya, luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Taib, sekali lagi kita beri aplaus buat Pak Taib ya. Ya luar biasa. Ada Pak Ibu sampaikan review ya. Jadi review dari video Pak Taib tadi. Pak Amir Koni.
Mau menyampaikan review video Pak Taib? Atau ini dia ya, karena Pak Amir lagi Manado ya. Nah, oke, baik. Bapak Ibu, jadi ini tadi untuk refleksi dan sekarang kita ingat kembali untuk materi-materi yang sudah kita lewati bersama Bapak Ibu ya. Yang pertama ini, apa ini Bapak Ibu? Ya, prinsip coaching. Jadi prinsip coaching itu diambil dari definisi coaching itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ada bermitra, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ini kita sudah pelajari atau kita sudah diskusikan ya. Kita tidak ini pelajari karena Bapak Ibu saya tahu persis Bapak Ibu sudah mengalaminya. Beberapa dari Bapak Ibu adalah fasilitator, jadi pengawas juga di sekolah penggerak, fasilitator CGP, fasilitator sekolah penggerak. Nah Bapak Ibu, jadi ini di bermitra, seorang coach harus membangun rasa setara, tidak lebih tinggi rendah dibandingkan coachingnya. Kemudian untuk proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang memicu berpikir coaching. Percakapan coaching ini harus diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coaching. Next Bapak Ibu, ini Bapak Ibu apa? Ya, jadi ya pola pikir atau paradigma berpikir coaching. Jadi fokus pada coaching, mampu melihat peluang baru, memiliki kesadaran diri yang kuat. Lalu yang terakhir adalah bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Nah Bapak Ibu, itu seperti yang Pak Freddy sampaikan, ini tipe type 5 peluang ya. Tapi sebenarnya dari LMS yang kita baca ini bahwa percakapan coaching ini kita bisa gunakan bukan cuma di pendampingan, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menerapkan itu ya. Jadi kita bisa menerapkan itu. Saya baca-baca di beberapa pendapat Bapak Ibu di LMS juga ya. Jadi tentang apa ini, bagaimana coaching ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah paradigma berpikir coaching ini Bapak Ibu, yang ketiga yaitu kompetensi coaching. Kompetensi coaching apa saja Bapak Ibu? Ya, presence, kehadiran utuh, mendengarkan aktif, melontarkan pertanyaan berbobot. Tadi di videonya Pak Ibrahim, walaupun Pak Ibrahim itu tidak tatap muka, tetap presence-nya ada ya. Walaupun tidak bertatapan mata, tidak kan, tetap Pak Ibrahim ya tetap hadir utuh. Pak Ibrahim kan tidak sambil lihat HP walaupun cuma daring. Pak Ibrahim kan tetap menyampaikan tetap ada apa itu ya seperti itu. Nah, jadi ada mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan, Kemudian Bapak Ibu, kita sampai pada Tirta ya. Jadi alur percakapan coaching untuk digunakan dalam satu sesi coaching. Jadi insya Allah lain kali Pak Taib satu-satu saja ya. Jadi kita selesaikan satu. Kalau misalnya yang mau di coaching tentang peningkatan kualitas guru, ya kualitas guru dulu kita fokus. Setelah itu kita ulang lagi untuk kalau misalnya untuk apa tadi siswa ya, peningkatan kualitas apa itu? Apa yang tadi yang kedua Pak? Bullying ya. Iya, oke. Jadi kita bikin satu lagi ya. Oke, Pak. Boleh hari yang sama, tapi rekamannya jangan dijawab. Oh, idenya Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian jadi alur Tirta ini kita mulai dari tujuan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan ini
apa itu kita bisa memberikan pertanyaan apa topik agenda percakapan kita kali ini dan apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan dari percakapan ini. Kemudian kita mengidentifikasi saat coach membantu coaching melihat mengidentifikasi apa saja sebetulnya yang ada dalam situasinya saat ini, mencakup fakta yang kasat mata dan tak kasat mata. Kemudian contoh pertanyaan situasinya sekarang seperti apa. Jadi tadi ketika menginginkan kombel itu aktif ya, pengaktifan kombel, sekarang situasinya seperti apa ya. Oke, baik. Kemudian rencana aksi tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan, kemungkinan dan rencana. Kemudian jika coach sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan atau alternatif baru. Contoh pertanyaan dari rencana aksi, ada gagasan apa untuk, apa yang harus disiapkan, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini tugas coach adalah mengukuhkan komitmen coach dan meminta coach membangun struktur akuntabilitasnya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita mau melakukan refleksi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu berempat. Ada yang akan lebih ini ya. Berempat, jadi saling berhadapan saja. Berempat, jadi kelompoknya Pak Lukson, ya, baru kemudian Pak Ismet cuma bertiga. Kalau yang di sini bisa berempat ya Pak Adnan ya, boleh maju. Oh, berarti cukup ini berempat semua. Pak Imran boleh bergabung dengan Ibu Herlina, gitu ya? Si Pak siapa? Pak, ya bisa. Hah? Oh, Pak Abu Bakar ada ya. Berarti Pak boleh berlima di situ saja berlima. Oke. Ada Pak ini di situ. Ada Ibu Patra. Ibu Marlena. Tidak apa, bisa berlima di situ Pak Ibu Herlina ya dengan ya. Oke. Baik Bapak Ibu sudah berkumpul. Nah, berlima saja Ibu ini ya. Jadi kita akan jadi ada 4 kelompok semua ya. Kelompok pertama akan mendiskusikan kembali terkait dengan prinsip coaching. Kelompok pertama. Oke. Ini kelompok pertama, ini kelompoknya Pak Freddy, Pak Wayan, Pak Adnan dan Ibu Ruwaida. Oke. Kelompok kedua yang ada berlima ini membicarakan kembali terkait pola pikir coach atau mindset ya. Oke, pola pikir. Kelompoknya Pak Ibrahim, Pak Lukson, Pak Taib akan membicarakan kembali terkait kompetensi coaching. Kompetensi coaching. Kemudian kelompok 2 Pak Imran ya. Kemudian kelompok 5 orang. Pak Ismet dan kawan-kawan akan membicarakan kembali terkait alur tirta. Oke. Alur tirta Ibu. Ya. Mindset coaching. Oke Bapak Ibu. Bicarakan kembali dalam apa itu? Dalam kelompok. Mini set. Kita beri waktu berapa lama Bapak Ibu ya? Kita membicarakan kembali di kelompok. Kemudian ini
Rahim. Ini Pak. Ya. Baik, sekiranya ada apa? Harus ada kewajiban berbuka, sadar diri, Beri waktu 10 menit, 10 menit di kelompok masing-masing ya, mendiskusikan. Ya, dibicarakan lagi. Jadi di penguatan, seperti penguatan di kelompok masing-masing ya. Karena setelah ini Bapak Ibu akan berpencar lagi, akan menjelaskan apa yang akan di kelompok lain. Ya. Ini kalau itu. Ya. Namun model kita memakai. Nah. intinya dari kemitraan itu mitra yang ada kasasan sama betala sebaik-baiknya berarti mah makan motor jajan jalan panggulan aja sih telepon mulut itu Pak. Banyak yang baik kabar Pak saya. Orang minta dibungkung dia oleh Pak Amran. Aku enggak bilang Pak Amran, boleh mau.
Ya, assalamualaikum Pak Kadit. Ya, bagaimana? Oh iya, ya, ya. Masih mau diurus, mau diurus. Iya, 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 iya.
Oh, Dewi, Zain bukan orang Korea.
Pokoknya mame peluang mau tibu. Nah, tiap. Tidak perlu lagi. Angka tetap satu. Tujuan yang akan dipakai Guru Aida sudah. Sudah. Ya Allah. Potensi siapa yang dimaksimalkan? Kepala sekolah atau Koci. Siapapun dia. Guru ke siswa. Togo itu. Ya sudah Bapak Ibu, kita beri aplaus buat kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 ini ada berlima ya, bisa silakan yang akan menyampaikan di kelompok-kelompok dipersilakan terkait dengan paradigma berpikir coaching. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pola pikir sports itu ada yang pertama fokus pada atau individu yang dikuat. Kemudian yang kedua adalah dan pendidikan itu pola pikir yang kedua. Pola pikir yang ketiga adalah kesadaran diri yang kuat. Nah, bagaimana fokus pada coach? Nah, pada saat kita berbicara seorang coach itu harus mengingatkan dia kepada coach apa yang dipikirkan coach, perasaannya, apa yang membuatnya kita harus fokus pada coaching. Jadi bukan pada situasi yang bawahnya dalam perkakas itu yang berbeda. Jadi fokus diletakkan pada topik apapun yang dibawa oleh coach. Kemudian yang berikutnya dalam bersikap terbuka dan ingin tahu. Nah, untuk bersikap terbuka dan ingin tahu ciri-cirinya yang pertama itu kita tidak boleh tidak boleh menghakimi, melateli, berasumsi mengenai sesuatu yang lain itu yang pertama. Ciri-cirinya bahwa kita berpikir bersikap terbuka. Yang kedua, mampu menerima. Mampu menerima pemikiran orang lain dan benar. Tidak bisa jadi
Itu tidak boleh pertanyaan kemudian yang ketiga menunjukkan masalah tahu ada siapa yang pemikiran itu membuat orang lain memiliki pemikiran agar support dapat bersikap terbuka, maka kita harus berpikir netral. Dia tidak boleh memihak jadi dia berpikir netral terhadap apapun yang dikatakan oleh support. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang ketiga dari ini, yang ketiga dari pola pikir yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, kesadaran diri yang kuat ini kesadaran diri yang kuat itu bisa senantiasa adanya perubahan yang terjadi dalam pembicaraan dengan coach memiliki kemampuan ada di energi yang sering percakapan. Jadi saling support kita semua itu harus memiliki kesadaran diri kuat. Kemudian pola pikir yang kompak adalah mampu melihat peluang atau masa depan. Harus punya kemampuan ini melihat masa depan. Pastinya seorang perlu memiliki kemampuan bisa melihat masa depan, bisa memprediksi apa yang akan terjadi, bisa melihat apapun situasinya saat itu dan bisa menerokong apa yang akan terjadi. Jadi coach mendorong seseorang orang tua itu harus tadi sampaikan ada tambahan dari Pak Ayu. Berbagai macam cara yang kita lakukan. Kadang emosi menyembunyikan karena apalagi permasalahan terkait pemimpin dia dengan bagaimana dia masuk dia bisa ada bagaimana tidak mau mungkin karena kalau memang
Artinya di court saya mengajukan pertanyaan. Kalau melihat tadi menjawab oleh court. Pada hari Ya, Bapak Ibu, kita masih ada 2 kelompok lagi. Terima kasih, kita beri aplaus dulu buat kelompok 2. Kita tinggal 13 menit lagi waktu Jumat Bapak Ibu ya. Jadi kita hentikan saja dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjut lagi pukul 13 ya. Karena sekarang kan masih 11.30 ya. Cuma karena memang 11.40 itu Jumat sudah akan dimulai. Jadi kita hentikan, insya Allah kita masuk lagi pukul 13 Bapak Ibu ya. Bapak-bapak boleh mau ambil makanan, apakah di 12 menit ini ke depan bapak-bapak masih mau makan dulu baru mau sholat, atau ini silakan sudah ada makanannya Bapak Ibu ya. Ya, makan dulu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pukul 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.